Pemirsa, selalu ada hikmah. Balik lagi dengan Bunda Desi yang pokok pribadi bayangin gak sanggup untuk ngelakuin perjuangan seperti beliau ya. Tapi kita akan belajar lagi kepada beliau. Tadi sempat pas jeda, aku tanya, umur berapa sih orang-orang itu di sana mulai, na'udzubillah, jadi PSK? Usia berapa tadi? 14. 14 tahun. Bisa. Bahkan Apa? kemarin Biasanya kenapa? Kepepet, lapar, atau? habit kayaknya ya, karena melihat cari duit itu ekspres. Oke, mereka ngelihat contoh dari sekelilingnya, oh cari Ya. duitnya caranya kayak begitu. Iya, terus Cepat dapetnya. cepat. Kedua, awalnya mereka nggak punya haknya mereka untuk dapat legalitas. Mau sekolah, Oke. nggak bisa. Akhirnya tapi ada yang pernah nyampe sekolah formal, beres dari situ, terus Ada yang lanjut. sekolah formal sampai lulus SMA ada, sampai kerja yang baik-baik. Tapi itu pun saya latih, saya bikin untuk soft skill kok. Heeh. Jadi dia punya skill, akhirnya dia bisa keluar. Tapi kalau yang nggak punya skill ini, makanya PR kita tambah. Jadi nggak bisa mereka hanya dapat ijazah SD, SMP, SMA, tapi mereka harus kasih kemampuan lain Iya, betul. gitu agar mereka bisa Iya, keluar. skill. Ya orang di luar mau ngegaji kan ngelihat skillnya. Kalau punya Iya. skill ya kita bayar. Dan tempat yang, kau pengen tegasin lagi ya pemirsa, tempat yang sekarang berdiri jadi rumah belajar Merah Putih itu dulunya diskotik. Ya? Iya, diskotik. Ngerebut sampai itu akhirnya jadi rumah belajar gimana? Pas Jadi, mereka habis kontrak langsung disewa gitu atau gimana? jadi kebetulan tempat kami yang dulu juga tempat diskotik juga kok, itu udah habis masa kontraknya. Nah, dia jual 150 juta katanya gitu. Bingung dong, kok uang dari mana? Kami nggak sanggup, kami nggak punya uang, kami mau nyari bantuan dari mana, nggak sanggup. Lalu saya bilang sama teman, yuk kita sholat asar bareng, minta sama Allah. Kalau memangnya Merah Putih masih bisa di sini, Allah akan kasih jalan. Selepas sholat teman saya keluar, dia bilang ada diskotik di sana dijual. Diskotiknya itu, koko itu panjangnya 9 meter, lebarnya 2,8 meter. Gepeng atau jadinya? Kayak kereta gitu. Sempit, Ya kayak gitu kami bangun. Itu 50 juta dijual. Renovnya itu 130 lebih. Renovnya. Aku mah ngebayangin orang mah diskotik tuh kan kalau yang digambarin di film-film ya gede, mewah, megah. Ini deh gimana tempat gepeng begitu jedak-jeduk kayak yang Ya begitu. ya orang mah. Kayak gitu kok. Bun, kau pengen ini dong kenalan, saya penasaran. Yang tadi kan kau tanya kenapa Bunda nerusin ini semua. Tadi ya, mendiang almarhum suami. Apa beliau itu kayak gimana orangnya? Ketaatannya, ibadahnya gimana? Dan cerita pas wafatnya tadi kayak gimana? Jadi suamiku namanya almarhum Muhammad Hasan Ridwan, seorang kapten kapal. Beliau itu kalau saya bilang ahli ibadah, dan beliau itulah pertama yang mengajak saya untuk melihat anak-anak yang tidak mendapatkan haknya. Jadi tadinya nggak tinggal di situ beliau? Beliau kami di rumah, cuman dia bilang, ayo kamu bisa, kamu lihat anak-anak, kamu lihat begini. Sekeliling ya. Iya, dia yang support saya. Apapun saya perlu, ya aku minta papan tulis, dikasih sama dia. Gitu. Dan biaya sampai beliau meninggal itu 26 Agustus 2019, beliau yang bayar. Semua gitu. Keperluan rumah belajar Merah Putih. Semua. Bahkan makan anak-anak pun beliau yang bayar. Semua bayar. Dan beliau nggak sakit waktu wafatnya? Enggak. Wafatnya gimana? Lagi? Beliau sedang sholat tahajud kok. Seingat saya, biasanya dia sholat itu, pertama dia lakukan sholat tahajud, hajat, taubat. Saya dengar takbirnya dia, kalau nggak salah itu sholat taubat yang terakhir. Itu yang dia lakukan. Itu dia sujud. Bundanya lagi tidur waktu itu? Enggak, saya lagi ngambil air wudu. Begitu ke tempat beliau sholat? Nggak bangun-bangun. Saya udah bilang, ya bangun deh cepetan ya, gantian ya. Dalam keadaan sujud? Sujud. Jadi karena saya punya air wudu, beliau punya air wudu, saya suruh anak saya yang cowok. Jatuh, saya masih dengar suara kayak apa ya, kayak ngorok gitu loh kok. Gitu, dah. Sempat dibawa ke rumah sakit? Dibawa.
Tapi ya itu ketika bawa, nah saya teriakan minta tolong. Nah, saya minta tolong, gak ada yang mau nolong. Saya bilang tolong bawain ke rumah sakit. Ada satu orang bilang gini, saya gak mau mobil saya bawa ini nanti apes. Nangis saya kok dibilang gitu. Minta tolong. Gak mau. Takutnya apes mobilnya karena bawa mayat katanya. Dari situ saya baru jadi, ya Allah ya Rabb, beriin saya mobil ya Allah. Biar saya nanti bisa nolong orang. Saya bilang, biar saya bisa bantu orang. Saya bilang, tolong ya Rob, saya minta. Saya bilang gitu. Kok saya bawa ke rumah sakit, udah gak ada. Gak ada. Dia sebelum pergi itu, dia potong rambut kok. Rapi. Dicukur, dia rapihin, jenggotnya rapi kok. Rapi. Senyum dia. Ya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ya Allah, terima amal solehnya, jadi pahala jariah bagi beliau. Makasih. Ya Allah pemirsa, speechless sih kok ada orang-orang di luar sana yang segitu bertakwanya kepada Allah dan benar-benar ibadahnya tuh jadi manfaat bagi orang lain. Kalau mau jujur sekedar nyari orang yang udah rajin ngaji, rajin ibadah tuh di luar banyak. Cuman kita masih sering mikir ibadah kita tuh udah bikin kita jadi manusia yang kayak gimana. Kalau setelah kita katanya ngakunya hijrah, taubat cuman bikin kita tambah banyak ruku sama sujudnya. Orang Jepang bisa kalau mau bikin robot yang 24 jam sujud sama ruku gak berhenti-berhenti. Tapi dia dan nenek-neneknya berangkat tabrak gak akan nolong. Gak bisa disebut robot soleh. Robot. Dan Allah gak pernah nyuruh kita 24 jam ruku sama sujud terus-menerus. Tapi ibadah kita yang sedikit itu harus benar-benar ngubah kita jadi manusia yang seperti apa. Jadi manfaat gak? Beliau ini orang luar biasa. Semoga Allah merahmati Bapak dan Bunda ya. Amin. Dan mudah-mudahan semua yang bisa nonton ini bisa ikut ngebantu ya. Jadi kalau pengen ngebantu nanti akan disertakan di acara Instagramnya ya Bun. Nanti minta Instagramnya sama ininya. Siap, untuk mudah-mudahan kalau misalnya ada yang bisa yuk ikut membantu jadi perpanjangan tangan dari Allah ya. Amin. Bunda makasih banyak. Hikmah hari ini. Koko. Terima kasih. Jazakillahu khairon. Mudah-mudahan Jazakillah. Bunda sehat selalu. Amin, Saya minta amin. doanya juga. Dan pemirsa ini adalah hikmah yang luar biasa di episode kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan hikmah-hikmah yang tidak kalah seru dan keren ya. Tapi untuk itu tetap kalian harus saksikan selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.